Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaningtyas Sugiharti. Saya dari Kabupaten Ponorogo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020, bertempat di SDN 7 Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, saya melaksanakan pembelajaran di kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Berikut merupakan kartu peserta UKIN dan UP saya. Sebagai bukti, saya telah mendaftar UKIN dan UP. Pelajaran yang saya lakukan menggunakan metode discovery learning, yaitu siswa aktif menemukan sendiri dan mencari sendiri. Selain itu, saya menggunakan metode pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan mata pelajaran dengan kehidupan nyata sehari-hari. Semoga video saya dapat bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak masuk semua ya? Masuk. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak jangan lupa mengisi absen kalian di Google Form ya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Lia. Ayo, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme kita kepada bangsa kita. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot kita menyanyikan lagu nasional itu harus semangat ya. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat tepuk PPK? Yuk kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, hebat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, apa ya kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan menganalisis unsur-unsur gotong royong, manfaat gotong royong, dan pengertian gotong royong. Kemudian yang kedua, kalian bisa menuliskan unsur-unsur manfaat dan arti. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis isi dan amanat pantun. Kalian juga yang keempat bisa membuat pantun. Nah, manfaat dari belajar ini adalah agar kalian bisa tahu makna gotong royong. Kemudian gotong royong itu apa ya? Terus unsur-unsurnya apa saja? Kira-kira manfaatnya apa saja? Kemudian kalian bisa menganalisis pantun. Pantun itu ada bermacam-macam. Kemudian ciri-cirinya apa? Kemudian kalian bisa membuat pantun. Nah, anak-anak, kira-kira tadi ketika tepuk PPK itu ada kalimat ketiga, yaitu apa? Gotong royong. Gotong royong itu harus kalian terapkan
di mana saja. Nah, Bu Tias ingin bertanya, siapa yang masih suka menonton Upin dan Ipin? Saya. Nah, sebutkan tokohnya, siapa saja tokoh Upin dan Ipin? Upin, Arjid, Susami, Mahil, Susanti. Ya, itu adalah tokoh Upin dan Ipin. Kira-kira kalau kalian menonton Upin dan Ipin, kegiatan yang sering dilakukan Upin dan Ipin itu apa saja ya? Menolong pedalang. Menolong pedalang. Terus apa lagi? Bermain. Nah, teman Upin Sekolah. dan Ipin tadi ada yang namanya Jarjit, ya. Kira-kira apa kesukaan Jarjit ya? Berpantun. Nah, nanti kita akan membahas di dalam apa itu pantun dan kegiatan gotong royong itu apa saja. Nah, sebelumnya Bu Tias punya video agar kita fresh, agar kita tahu bahwa gerakan-gerakan ini bisa membuat kalian lebih bersemangat. Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark. Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark. Nah, apakah kalian lebih bersemangat setelah melakukan gerakan tadi? Iya. Ya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Tias punya gambar. Kalian lihat ya. Apa anak-anak? Mengangkat rumah. Mengangkat rumah. Kalau gambar yang kedua, ini tentang apa? Membetulkan genting. Membetulkan genting. Kemudian yang ketiga? Membersihkan selokan. Iya, betul sekali. Kalian analisis. Gambar yang pertama itu dilakukan oleh satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Kira-kira kalau dilakukan satu orang, apakah kuat untuk mengangkat rumah sebesar itu? Tidak. Ya. Kalau gambar kedua, kira-kira jika dilakukan sendiri, itu bagaimana? Kuat atau tidak? Tidak. Nah, kalau gambar yang ketiga, kira-kira kalau ini dilaksanakan sendiri, bagaimana? Waktunya Akan lama. selesai? Lama. Nah, akan lama. Iya. Anak-anak, ini gambar ini apakah pernah ada di lingkunganmu? Pernah dilakukan adalah jenis tanggung jawab masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong itu menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Nah, gotong royong itu menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan bersama kita terpecahkan secara mudah dan murah. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat video. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 ini,
Masyarakat Dusun Sidomulyo, Desa Bekyung, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan gotong royong bersama membersihkan lingkungan. Bergotong royong. Membersihkan apa saja tadi? Membersihkan selokan, parit. Apakah di lingkunganmu pernah ada kegiatan tersebut? Ada. Ya, kalau di sekolah, apakah kalian juga pernah melakukan gotong royong? Pernah. Contohnya apa? Membersihkan sekolah. Iya, hebat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh kegiatan gotong royong yang ada pada masyarakat. Sekarang Bu Tias punya video lagi. Ini videonya Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, anak-anak, itu tadi video animasi. Menarik atau tidak? Menarik. Nah, video tadi tentang kegiatan apa? Melakukan apa? Batik royong. Iya, gotong royong dalam hal apa tadi? Mengumpulkan apa tadi? Ayo coba sebutkan. Membangun jembatan. Membangun jembatan. Mengangkat rumah. Terus Rido apa tadi? Mengumpulkan apa tadi, Rido? Beras jumputan. Beras jumputan. Iya, hebat. Nah, dari kegiatan tadi kalian tahu bahwa budaya Indonesia adalah bergotong royong. Ya. Nah, anak-anak, ini Bu Tias punya bacaan. Coba ini nanti dibaca oleh Nindi ya. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup dalam masyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat dengan cara melakukan gotong royong atau kerjasama. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi bangsa. Ya, ini adalah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup dalam masyarakat. Kira-kira contohnya apa? Yo, kalau memelihara ketertiban dan keamanan, kegiatan yang dilakukanmu apa? Pos kampleng. Pos kampleng, hebat. Apakah ada lagi lainnya pos kampleng? Ronda. Ya. Kalau mencari rasa solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat dengan cara melakukan gotong royong atau kerjasama, contohnya apa? Membangun jembatan. Ya, membangun jembatan. Nah, anak-anak, kalau ini menghapuskan bentuk-bentuk kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi bangsa, contohnya tidak boleh membeda-bedakan. Apakah ada tetangga kalian yang beragama berbeda? Ada. Iya, kalian harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, Bu Tias tadi ingat ada yang masih menonton Upin dan Ipin, ya. Contohnya tadi ada temannya Upin dan Ipin yang bernama Jarjit. Itu katanya tadi suka apa?
Berpantun. Berpantun. Nah, Saya. ya, coba dibaca. Kalau keladi sudah disiram, jangan pergi mencari talas. Kalau budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Iya, hebat. Terima kasih. Ya, kira-kira dari pantun tersebut, apa amanatnya ya? Kalau budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Berarti bagaimana? Kalau kalian sudah membantu orang lain, itu tidak boleh meminta imbalan. Mengharapkan imbalan. Tidak boleh mengharapkan imbalan. Apa itu pantun? Siapa yang masih ingat? Puisi Melayu. Puisi Indonesia Melayu. Puisi Indonesia Melayu. Kalau ciri-ciri pantun itu apa saja? Siapa yang masih ingat? Memiliki 4 baris. Memiliki 4 baris. Ya, terus? Setiap Terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya. Kalau amanat pantun itu apa? Pesan yang disampaikan kepada penulis kepada. Ya. Coba sekarang ini. Pantun ini tadi terdiri dari berapa baris? 4. Setiap baris terdiri dari berapa suku kata? 8 sampai 12 suku kata. Ya. Baris saja apa ya kira-kira? A, B. Terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama namanya sampiran. Yang kedua namanya isi. Ya. Nih, Butias punya contoh nasihat. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, ini rima baris pertama dan ketiga adalah A. Ya, rima baris 2 dan 4 adalah B. Maksud rima itu tadi adalah ini kalimat terakhirnya hubungannya N. Berarti yang ketiga N. Kalau yang pertama N, yang ketiga N. Yang kedua I. Jadi yang ketiga yang keempat I. Nah, anak-anak, cara membuat pantun. Membuat pantun itu harus memperhatikan sajak dalam pantun. Akhiran baris pertama N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Contoh, jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nih, baris pertama dan ketiga akhirannya adalah N. Baris ketiga dan keempat itu baris akhir T. Anak-anak, Butias punya video tentang cara membuat pantun. Simak baik-baik ya. Nah, coba simak baik-baik ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui bagaimana tahapan dalam membuat sebuah pantun. Oke, yang pertama, teman-teman menentukan topik pantun yang ingin dibahas atau tema pantunnya itu mau apa. Yang kedua, menentukan jenis pantun, apakah pantun nasihat, pantun jenaka, pantun anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, menentukan isi atau menulis baris ketiga dan keempat. Nah, teman-teman perlu diketahui karena bagian isi ini mengandung pesan utama dalam pantun. Jadi teman-teman harus membedakan sajak akhir dari masing-masing baris tersebut. Jadi yang didahulukan yaitu menulis isi terlebih dahulu atau baris ketiga dan keempat.
Selanjutnya baru membuat sampiran di baris pertama dan kedua dengan sajak akhir yang dicocokkan dengan sajak akhir baris isi atau baris ketiga dan keempat agar terbentuk pola sajak ABAB. Tadi sudah melihat video tentang pantun, cara membuat pantun. Yang pertama, kalian tentukan dulu temanya. Setelah itu, yang kedua, kalian buat isinya terlebih dahulu. Setelah itu, kalian baru menentukan sampirannya. Jadi, sampirannya itu harus ditentukan seindah mungkin. Nah, anak-anak, jangan lupa baris pertama dan ketiga itu akhirannya harus sama. Baris kedua dan keempat itu akhirannya juga harus sama. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian kerjakan LKPD ya. Nanti LKPD-nya Bu Tias kirim lewat WA group. Kalian kerjakan 30 menit ya. Setelah itu nanti akan kita bahas. Coba Bu Tias. Nah, ini adalah LKPD-nya ya. Nanti kalian ada petunjuknya, petunjuk mengerjakan LKPD. Jadi kalian harus teliti dalam Google Form. Ini nanti kalian tulis nama lengkap dan nomor absen. Kemudian kalian bisa membaca e-modul dari Linksway yang Bu Tias kirim. Kemudian kalian juga bisa mengamati video. Nah, apakah kalian masih ingat tadi? Nanti apa yang dimaksud dengan gotong royong? Apa saja unsur-unsur gotong royong kalian tuliskan. Ya. Selanjutnya ini manfaat gotong royong. Apa saja kalian tuliskan. Nah, yang kedua, LKPD kedua, kalian amati pantun. Pantunnya berbunyi seperti ini. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan bergotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Kalian analisis pantun tersebut berdasarkan ciri-ciri pantun. Tulislah hasil analisis dan amanat pantun itu dalam bentuk tabel. Kemudian kalian buat pantun dengan tema gotong royong. Ini tabelnya seperti ini. Nanti kalian kerjakan di buku tulis, terus kalian foto, baru kalian unggah di Google Form. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Lalu kita kembali lagi ke Zoom setelah 30 menit. Ayo, dikerjakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 30 menit. Kalian sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Ya. Coba. Sekarang kita coba melihat jawaban dari kalian ya. Ini respon yang pertama. Nah, ini hasil karya Hanifia Salmas dengan Andindia ya. Bu Tias bacakan. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Coba, Askia. Ini jawaban Askia tadi apa? Sebut lagi, Askia. Sekarang Nindi. Coba, Nindi. Apa saja unsur-unsur gotong royong? Usaha atau kegiatan bersama. Usaha berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi adalah LKPD yang pertama. Coba Bu Tias ingin tahu bagaimana analisis hasil pantun punya Bianda. Coba, Bianda. Jenis pantun tersebut adalah pantun nasihat. Jumlah baitnya 1, jumlah barisnya 4, baris sampirannya kalimat bait ke baris ke 1 dan 2. Ya. Baris isi 3 dan 4. Ya. Kemudian apa amanatnya, Bianda? Ayo kita melakukan bergotong royong
agar pekerjaan cepat selesai. Hebat untuk Bianda. Coba Bu Tias ingin tahu hasil pantun kalian. Coba Lia, coba bacakan. Sore-sore memetik buah kedondong, semuanya disimpan di kulkas. Marilah kita semua bergotong royong agar pekerjaan segera tuntas. Hebat Lia, coba. Apa amanat pantun punya Lia? Marilah kita semua bergotong royong agar pekerjaan segera tuntas. Hebat. Coba. Siapa yang bisa lagi, Nindi? Jalan-jalan ke taman, di sana naik odong-odong. Marilah semua teman, ayo kita bergotong royong. Hebat. Terus Nindi, coba sebutkan isi dan amanat pantun punya Nindi. Marilah semua teman, ayo kita bergotong royong. Ya, marilah semua teman, ayo kita bergotong royong. Nah, anak-anak dari mengerjakan LKPD tadi, ya, apakah kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang gotong royong dan membuat pantun, ya. Apa itu manfaat, apa itu unsur-unsur gotong royong, dan apa itu amanat pantun, dan kalian juga sudah membuat pantun. Nah, anak-anak, sekarang Bu Tias ingin bertanya, kegiatan gotong royong itu tadi adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Unsur-unsur gotong royong tadi apa saja ya? Ikhlas, tanpa pamrih, sukarela, tidak mengharapkan balas. Tidak mengharapkan balas jasa. Nah, seperti pantun tadi, bahwa Nah, anak-anak, kalian telah mengerjakan LKPD tadi dengan baik dan tepat waktu. Dan tanggung jawab itu harus tetap kalian tanamkan pada diri kalian meskipun berada di rumah. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang manfaat, unsur-unsur, dan arti gotong royong, serta kalian membuat pantun, juga menganalisis pantun. Nah, dari pembelajaran tadi, Bu Tias ingin kalian lebih memahami lagi dengan mengerjakan soal evaluasi. Coba kalian kerjakan soal evaluasi yang Bu Tias kirim di link Google Form ya. Nah, soalnya seperti ini. Apakah terlihat? Terlihat. Ya. Terlihat. Ada 10 nomor. Nanti kalian kerjakan. Nah, dari 10 nomor tadi, jika kalian sudah mengerjakan, kemudian kalian kirim, nah kalian langsung melihat skornya. Jika benar semua, nilai kalian 100. Kerjakan dengan teliti ya. Ya, coba mulai dikerjakan. Nah, anak-anak, sudah selesai semua ya evaluasi? Ya. Sudah. Nah, anak-anak, sekarang Bu Tias ingin bertanya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita telah belajar tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong, dan manfaat gotong royong. Selain itu, kalian juga bisa menganalisis pantun dan isinya, serta kalian juga bisa membuat pantun, juga mempresentasikannya tadi ya. Hebat-hebat semua. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi, kira-kira apa manfaatnya? Coba sebutkan, Nindi. Bisa pantun, bisa mengetahui isi pantun. Ya, selain itu, apa tadi kegiatannya? Gotong royong. Nah, dari pembelajaran gotong royong, kira-kira apa saja kegiatan yang pernah kalian lakukan di rumah, misalnya? Ya, coba. Membersihkan selokan, ya. Membersihkan jalan. Ya, kalau kegiatan di sekolah, gotong royong di sekolah apa saja? Sebutkan.
Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Apalagi? Membersihkan halaman. Membersihkan halaman. Membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Coba sekarang, kalau ya kalian mengerjakan soal ulangan, itu dikerjakan secara bergotong royong atau tidak? Tidak. Tidak ya. Kalau mengerjakan soal evaluasi itu kalian kerjakan secara mandiri. Anak-anak hebat harus mandiri dan tanggung jawab. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini kita dapat mengerti bahwa gotong royong itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi alangkah baiknya jika kita melakukan gotong royong dalam hal kebaikan ya. Nah, anak-anak, kita bisa membuat pantun tadi, membuat hati bagaimana? Senang ya. Nah, kita bahagia mengetahui pantun teman. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Karena apa? Nilai moral gotong royong di Indonesia itu masih terjaga. Di anak Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia gotong royong masih tercipta, masih membudaya. Jadi kalian harus tetap melestarikan budaya gotong royong ya. Nah, anak-anak, hari ini kita telah banyak belajar. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, kalian baca halaman 103, pembelajaran 3, ya. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Ya. Kalian pahami. Kemudian jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID ini kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah harus tetap memakai masker. Yang kedua, jaga jarak dengan orang lain. Yang ketiga, kalian harus sering cuci tangan, memakai sabun. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba lihat dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih anak-anak hebat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.